Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kali ini saya ingin share pengalaman ke Labuan Bajo paket hemat. Karena apa? Karena 3 bocah ikut serta, jadi agak sedikit perhitungan. Bagaimana caranya agar perjalanan ke Labuan Bajo dapat dinikmati tapi nggak bikin tekor. Walhasil harus irit di transportasinya. Yeay, oke, cekidot teman-teman. Cek. Check-in area. Bengek juga ada. Tuh, kapal tujuan Labuan Bajo. Luar biasa ya, buruhnya itu 100.000, 200.000 angkutnya. Kemudian buruhnya juga terpisah. Kami memilih menggunakan kapal laut dari Makassar menuju Labuan Bajo, kapal Tilong Kabila. Kebetulan sekali saat kami naik Makassar adalah penumpang pertama menuju Labuan Bajo. Jadi kapal ini bersih dan tidak banyak penumpang. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya di pelabuhan Makassar ini sangat bersih ya, sudah direnovasi dan kelihatan bersih. Banyak sekali penumpang yang ingin berlibur dan pulang kampung mungkin dengan menggunakan kapal laut, teman-teman. Yang mana 4 orang ini? Ya, saya Nanti dia juga kasih begini. Kasih begini. Itu Oce nih. Selamat berlayar. Amin, makasih. Nih. Ini. Buat konten dulu nih, Pak. Oke, setelah bertegur sapa ya dengan staf di pelabuhan, kembali kita bicara tentang kapal Tilong Kabila. Nah, teman-teman, biasanya rute kapal Tilong Kabila ini berangkat dari pelabuhan Benoa Denpasar, kemudian berlayar ke pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat, baru tiba di Makassar. Kapal ini berlayar hingga ke Bau-Bau, Kendari, bahkan sampai ke Luwuk, Sulawesi Tengah, teman-teman. Sangat panjang perjalanan Tilong Kabila ya. Nah, ini kondisi di dalam kapal. Ini kami sedang mencari-cari di mana tempat duduk yang sesuai tiket gitu ya. Nah, ini buruh yang membawa barang bawaan kami belum tiba, teman-teman. Jadi ya itu tadi, buruh itu hanya bermodalkan nomor tiket kita. Nanti dia akan datang langsung menghampiri sesuai nomor bangku tiket kita dan kita bayar gitu ya. Oh ya, ini 21. Nah, karena melihat kondisi kapal dan tempat duduknya seperti ini ya, tempat tidur gitu ya, langsung dan juga beramai-ramai, kita bisa juga mencari tahu, teman-teman, untuk menyewa kamar ABK. Nah, biasanya kamar ABK itu berkisar sekitar 600 hingga 800 ribu, teman-teman, sesuai negosiasi gitu loh. Ya, saya juga sudah mencari tahu ya di beberapa informasi bahwa kita bisa menyewa kamar ABK, meskipun ini sebenarnya ilegal, teman-teman. Ya, tapi karena kita juga membawa banyak anak-anak ini demi privasi, ya kita harus cari tahu juga ini kamar yang sedikit private ya. Nah, ini kondisi di kapal seperti biasa. Sebelum kapal berangkat berlayar, banyak orang yang berjualan ya, dari mainan anak-anak, makanan, minuman, dan lain sebagainya, teman-teman. Iya. Yang ayam, mana ayam? Ayamnya ayam apa, Kak? Ayam goreng. Ayam goreng. Dia mau nasi. Ayam kerupuk 10.000. Nah, setelah mencari tahu kamar siapa yang bisa disewakan ya untuk kami, akhirnya saya dapat kamar ini ya, lumayan. Tersedia juga ada TV-nya ya seperti ini, karena mungkin laut ya, di atas laut sedang berlayar, jadi ya tidak perfect. Tempat tidurnya lumayan, ada dua kasur, kemudian satu kasur yang ditambah gitu ya. Ya, 2 tempat tidur seperti itu. Oke, ada kamar mandi juga di dalam, lumayan.
kita langsung bisa beraktivitas jika mau mandi, buang air kecil, air besar gitu ya. Jadi tidak di tempat umum di luar sana. Ya, ini rezeki saja sih teman-teman, nggak semua penumpang bisa menyewa kamar. Ini kebetulan karena mungkin agak sepi, sehingga saya ya beruntung saja mendapat kamar lebih seperti ini. Nah, biasanya kapal Tilong Kabila ini berlayar dia di malam hari ya. Perjalanan dari Makassar itu kami lakukan di malam hari sekitar pukul 9 malam teman-teman. Teman-teman kalau memesan tiket kapal ini itu tidak boleh terlambat karena biasanya kapal Pelni ini sangat on time. Jadi kalau berangkatnya jam 9 malam, kira-kira tiba di Labuan Bajo itu sekitar pukul 5 sore keesokan harinya gitu ya. Jadi di kapal ini kita disediakan juga sarapan pagi, kemudian siang, dan jam 5 sorenya kita sudah tiba di sana. Nah, ini teman-teman kondisi kapal Tilong Kabila. Ini lumayan bersih ya, tidak ada penumpang yang terlalu banyak di luar dek ya, di luar tempat tidur atau kursi yang disediakan. Begitu teman-teman. Nah, ini kondisi pagi hari teman-teman. Kami keliling kapal dulu, kelihatan bersih teman-teman. Semuanya maksud saya tempat sampah itu banyak ya disediakan ya, dan juga para penumpang tidak membuang sampah sembarangan, kelihatan sangat bersih, asri. Itu tujuannya tuh. Nah, udah mau dekat. Nah, di dalam kapal Pelni ini sendiri juga disediakan kantin. Kita bisa belanja di kantin tersebut. Ada minuman dingin, minuman panas, pop mie, kemudian juga terkadang ada nasi ya teman-teman. Kita intip apa isi sarapan KM Tilong Kabila. Air mineral di dalam gelas, ada sendok plastik juga, kemudian kita lihat isi dalamnya nasi kuning. Nasi kuning ini ciri khas orang timur ya. Nasi kuning, ada telur dadar, sedikit sambal dan sedikit acar. Lumayan ya untuk isi perut pagi. Nah, ini kalau untuk makan siangnya menunya seperti ini guys, teman-teman, seperti ini. Ada ayam sepotong dengan sayur bening, nasi dan ditambah saus, ada snack. Oke. Tilong Kabila. Lumayan ya. Sudah turun guys. Nah, sekarang sudah tiba di pelabuhan Labuan Bajo. Ini penampakan kapal Tilong Kabila. Sangat besar ya teman-teman. Ini diperkirakan hampir 100 meter panjangnya dengan lebar 18 meter. Nah, setelah tiba di Labuan Bajo, kami mencari taksi dulu ya, dengan tujuan hotel yang sudah saya booking duluan sejak dari Makassar. Jadi untuk teman-teman ketahui juga, jarak pelabuhan ke kota atau ke hotel-hotel ya, tempat destinasi kita untuk menginap itu tidak lebih dari 2 km. Jadi ongkos taksi itu menuju hotel tidak terlalu mahal juga, hanya sekitar 100 ribuan mungkin, seperti itu ya, tergantung juga negosiasi. Tapi biasanya setelah mengantar kita, taksi itu akan kembali lagi ke pelabuhan untuk mengambil penumpang lain. Nah, itu karena saking dekatnya ya, itu teman-teman. Cepat sikit. Jangan ya. Saya sendiri memesan hotel dengan modal review orang-orang yang ada di map ya. Jadi hotel yang saya pesan ini harganya murah meriah, 350.000 per malam. Itu sudah termasuk sarapan dan tidak dikenakan biaya tambahan untuk sarapan lebih dari 2 orang. Benar-benar paket hemat ini teman-teman. Nah, itu juga hotelnya sudah ada kolam renang, bisa untuk bermain anak-anak. Mantap. Nah, ini keluar dari lift, langsung sebelah kiri itu ada balkon sedikit di sini, dan pemandangannya tuh langsung ke laut ya. Nah, sebelah kanan itu Nerin Labuan Bajo, pelabuhan Labuan Bajo. Tidak sampai 1 kilo letak hotel Flamingo Avia Bajo ini dari
Labuan Bajo. Kemudian di sini ada kamar. Kita lihat fasilitasnya. Ada televisi, kemudian cermin, ada simple lemari ya. Kemudian tempat tidur double. Handuk ada 2, di sini ada kamar mandi. Kita lihat, kita intip kamar mandi seperti apa. Ya, kecil, simple, sederhana, tapi lengkap. Ada wastafel juga ya. Sabun mereka provide, geser kaki dan yap, seperti ini kira-kira. Lumayan. Nah, setelah meletakkan barang di hotel, kami pergi berbelanja ke minimarket yang ada di dekat hotel. Ini hotel sangat dekat ya dengan kawasan kuliner dan juga tempat belanja. Ini kondisi di Labuan Bajo ini sudah sangat bagus menurut saya. Karena apa? Mereka menyediakan trotoar yang lumayan lebar sehingga pejalan kaki itu nyaman gitu ya. Cocok untuk berjalan kaki, bagus sekali. Minimarket yang ada di Labuan Bajo juga saya rasa juga sudah sangat lengkap, semua keperluan ada di sini. Nah, ini mereka juga menyediakan bir ya, mungkin karena banyak turis sehingga bir ini memang menjadi kebutuhan para turis asing ini sepertinya. Jadi mereka ikut juga menyediakannya, begitu. Nah, ini kondisi malam hari, tetap di seputaran dekat hotel juga kita berjalan kaki untuk mencari makan malam. Kita makan di sini ya. Ya, apa nih? Warung Mandi. Yuk, sayang. Oh ya teman-teman, untuk keliling Labuan Bajo sendiri saya mengambil paket Live in the Board atau berlayar di atas boat selama 2 hari 3 malam. Paket ini kami ambil untuk 4 orang dengan harga 3 juta per pack atau 3 juta per orang. Paket ini mencakup antar jemput bandara, hotel atau hotel tempat menginap, kemudian juga makan 3 kali sehari itu sudah ditanggung, ada snack juga, soft drink, kemudian transportasi selama berada di laut, kemudian juga tiket masuk area wisata serta dokumentasi dengan GoPro dan drone gitu ya. Harga per pack ini tergantung teman-teman dari kondisi kamar pilihan kita. Ada juga yang lebih murah atau bahkan yang lebih mahal. Teman-teman bisa ikuti konten saya selanjutnya ya untuk mengetahui lebih detail tentang travel Live in the Boat di Labuan Bajo. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Berhubung kami sudah dijemput ini untuk menuju kapal di tengah laut ya. Mereka jemputnya tadi di hotel, kemudian kita disuruh tunggu dulu di sini karena mereka menjemput penumpang lain. Kemudian setelah penumpang lengkap, kita akan diantar dengan perahu kecil menuju kapal Dinara yang saya pesan ini ya, di tengah laut. Begitu aja teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mengikuti konten saya. Jangan lupa subscribe. Tambah semangat ini saya kalau banyak yang subscribe untuk membuat konten. Sampai jumpa. Assalamualaikum.